pertama kali saya merayakan malam Natal tanggal 24 Desember tahun 1968. Waktu itu katanya Natalan itu masih dilaksanakan jam 12 malam. Saya masih mengalami masa kanak-kanak Natalan seperti itu, dengan suasana yang begitu khusyuk syahdu tengah malam. Sebagai anak saya juga kerap kali syahdu banget, alias ngantuk gitu. Saatnya tidur di gereja, misa. Bahkan ketika saya menjadi mesdinar, saya ingat kelas 3 SD, belum komuni pertama, atas izin Suster Walborga, Suster Belanda, Ursulin, saya boleh jadi mesdinar dan ngantuk. Waktu itu untuk menyalakan lilin kita harus pakai genter yang tinggi, karena lilinnya di belakang altar itu banyak dan tinggi-tinggi. Kita pakai genter untuk menyalakannya dan untuk mematikannya. Karena saya ngantuk, Bapak Ibu, Suster Walborga itu ambil genter yang untuk menyalakan lilin untuk ngogrok-ogrok saya dari sakristi pada waktu itu. Lalu geragapan, bangun, ayo bangun, damai sejahtera di bumi yang berkenan kepadanya, jangan ngantuk. Lalu mulai semangat lagi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para ibu, bapak, saudari-saudara, suster, rekan-rekan muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di rumah Tuhan di Gereja Paroki Administratif Santo Ignatius Loyola Banjardowo, Semarang. Juga untuk panjenengan semua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini melalui live streaming, selamat bergabung di dalam ibadah malam Natal ini. Mari dengan rendah hati kita bawa seluruh harapan, kerinduan, ungkapan syukur dan doa-doa kita untuk kesejahteraan seluruh umat di paroki kita dan juga pribadi-pribadi yang kita doakan. Agar layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa keselamatan ini, dengan rendah hati kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang tampak, pembawa cahaya terang dalam kegelapan dunia. Tuhan kasihanilah, kasihanilah kami. Engkaulah pembebas kami yang mematahkan tongkat si penindas. Kristus kasihanilah. Kristus kasihanilah. Engkaulah penasihat ulung, Raja perkasa, Pangeran perdamaian, Allah beserta kami. Kasihanilah, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di
Marilah berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap, dan setiap jubah yang berlumuran darah, akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putera telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam pekerjaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia.
Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan bahasa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Suster, ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, juga panjenengan semua dimanapun berada yang mengikuti perayaan Ekaristi ini melalui live streaming. Apa kabar panjenengan semua? Apa iki? Baik apa luar biasa? Luar biasa opo. Luar biasa itu masih netral, kadang-kadang kita kurang lengkap. Apa kabar luar biasa Romo? Kalau ekspresinya luar biasa Romo, tanda baik. Tapi ada juga yang saya tanya, apa kabar? Luar biasa Romo, jelai. Berat hidup ini, luar biasanya negatif. Maka kalau kita ditanya sebagai anak-anak Bapa di surga yang mengimani Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar? Jawabannya komplit, luar biasa baik. Apa kabar? Luar biasa baik. Nah, ini baru luar biasa baik, ya, istimewa. Baik bagi saya itu singkatan, Bapak Ibu. B-nya ada yang tahu? Apa? Bukan Budi, ya ini nama saya, bukan Bowo, itu Romo kita. B itu bahagia. A-nya apa? Bahagia. A-nya aku. I-nya ikut. K-nya, nah yang betul semua, yang terakhir, K-nya Kristus. Bahagia, aku ikut Kristus. Maka kalau ditanya apa kabar, luar biasa baik Romo. Bahagia, aku ikut Kristus. Amin. Amin. Ya enggak bilang amin enggak dapat makan malam nanti. Oh sudah, sudah makan malam tadi ya di rumah masing-masing. Bahagia, aku ikut Kristus. Kebahagiaan kata lainnya adalah sukacita. Dan di dalam Injil digunakan istilah, malaikat tadi mengatakan kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Bahagia, sukacita, kesukaan besar. Sukacita yang istimewa. Karena apa? Karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, remaja, anak-anak yang terkasih, juga panjenengan semua dimanapun berada yang mengikuti Ekaristi ini secara live streaming. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir sebagai juru selamat, sebagai penebus yang menghubungkan surga dan bumi dengan damai sejahtera. Itu yang dikatakan pada bagian terakhir Injil. Para malaikat bersukacita, memuji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pada hari Natal tahun 2022 ini, pertama kita bersyukur. Saya nggak tahu tahun lalu apakah sudah berkumpul seperti ini di Banjartowo. 2021 sudah ya, ada foto-fotonya. Syukur pada Allah. Itu pun dengan kecemasan, ketakutan, engkogek gitu ya, ketularan. Ketularan karena apa? Masih suasana pandemi. Sekarang ini kita sudah lebih merdeka, lebih leluasa beribadah pada malam Natal ini. Tentu kita berterima kasih kepada semua pihak, pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, jajarannya sampai ke tingkat RW dan RT, yang
bergandengan tangan, berjalan bersama untuk mengatasi pandemi, dan pandemi bisa berakhir segera. Moga-moga nanti tahun baru 2023 sudah diumumkan oleh Bapak Presiden bahwa pandemi sudah selesai. Kita bersukacita lagi. Karena apa? Kesehatan menjadi salah satu bagian unsur terpenting dari damai sejahtera di bumi. Yang kedua, kita juga bersyukur dan berterima kasih pada malam Natal kali ini suasananya juga semakin baik. Untuk saya pribadi, ini pengalaman merayakan malam Natal yang ke-54 kalinya. Pertama kali saya merayakan Natal, saya masih bayi. Kok tahu Romo masih bayi? Tahu karena Bapak Ibu bercerita kepada saya. Saya dibaptis 6 hari sesudah lahir pada tanggal 14 Februari 68. Maka pertama kali saya merayakan malam Natal tanggal 24 Desember tahun 1968. Waktu itu katanya Natalan itu masih dilaksanakan tengah malam, jam 12 malam. Saya masih mengalami masa kanak-kanak Natalan seperti itu, dengan suasana yang begitu khusyuk syahdu tengah malam. Sebagai anak saya juga kerap kali syahdu banget alias ngantuk gitu ya. Saatnya tidur Natalan di gereja, misa. Bahkan ketika saya menjadi mesdinar, saya ingat saya kelas 3 SD, belum komuni pertama, atas izin Suster Walborga, Suster Belanda, Ursulin, saya boleh jadi mesdinar dan ngantuk. Waktu itu untuk menyalakan lilin kita harus pakai genter yang tinggi, karena lilinnya di belakang altar itu banyak dan tinggi-tinggi. Kita pakai genter untuk menyalakannya dan untuk mematikannya. Karena saya ngantuk, Bapak Ibu, Suster Walborga itu ambil genter yang untuk nyalakan lilin untuk ngogrok-ogrok saya dari sakristi pada waktu itu. Lalu geragapan, bangun, ayo bangun, damai sejahtera di bumi yang berkenan kepadanya, jangan ngantuk. Lalu mulai semangat lagi. Saya nggak tahu di antara panjenengan ini yang umurnya paling sepuh siapa ya? Ada yang sudah malam ini merayakan Natal yang ke-100? Berarti umurnya sudah 1 abad, 100 tahun. Baptisnya bayi, lalu sekarang usia 100 tahun. Apakah ada? Kalau ada di antara panjenengan yang ikut misa live streaming ini, Natalan ke-100 karena usianya 100 tahun, boleh nanti diberitahukan kepada saya, tulis di kolom chat. Ada di antara kita yang hadir di malam ini 90 tahun, siapa usia 90 tahun? Tunjuk jari ada? Tidak ada, turun dikit. 80 tahun? Ada yang usianya 80 tahun yang hadir malam ini di sini? Nggak ada, mungkin yang ikut di live streaming ada ya. 70 tahun? Ada? Bapak, nanti saya kasih hadiah. Ya. Siapa lagi? Yang 70 tahun? Ibu. Berapa? Oh, 84 malahan. Yang mana? Saya sudah 84 tahun, Romo. Gitu. Tetap semangat. Saya 84 tahun, Romo. Ya, sudah 84 tahun. 84, 75 tadi ada ya. Nanti di daftar ya, suster ya, sampaikan ke saya, nanti dapat bonus hadiah dari Romo Bowo. Gampang toh? Nanti saya minta Romo Bowo, Romo tadi saya memilih menjanjikan hadiah, nyuwun hadiah Romo Paroki. Tenang aja Bu, nanti saya beri hadiah buku yang saya tulis, hadiah untuk panjenengan dan juga Bapak tadi yang usianya 80-an tahun, 70-an tahun yang malam ini hadir, nanti semua dapat hadiah. Yang baru 60, 50, 40 enggak usah meri. Syukur pada Allah panjenengan nanti bisa seperti oma kita
84 tahun masih sehat, kuat ke gereja malam Natal yang kedua. Boleh kita beri tepuk tangan untuk beliau. Ini contoh konkret. Usia tidak menghalangi untuk bahagia aku ikut Kristus. Malam Natal, padahal saya tahu persis kalau mau ke gereja ini sulitnya bukan main. Harus pergi ke Demak dulu, lalu putar balik, lalu masuk ke sini. Tidak mudah. Tetapi panjenengan semua masih datang ke gereja ini untuk merayakan Natal. Karena apa? Seperti dikatakan malaikat Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dan sang juru selamat itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari ibu bapak, saudari-saudara, kita dengan setia membawa sukacita Natal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi disebutkan di dalam praliturgi di awal, doa-doa kita, keluarga, orang muda, pengurus gereja, semua bertekad untuk berbagi sukacita yang bersumber dari Sang Juru Selamat, Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari dengan sukacita yang sama kita menjumpai Yesus yang saat ini lahir bukan hanya 2000 tahun lalu, tetapi hari ini juga Kristus lahir di hati panjenengan, di hati saya, di hati kita, untuk menjadi sumber kebahagiaan bersama Kristus. Terpujilah Allah Bapa yang mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia bagi kita oleh kuasa Roh Kudus melalui Santa Perawan Maria dalam asuhan Bapa Yosef, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita akan membaharui iman kita nanti dalam syahadat ini pada kalimat aku percaya akan Yesus Kristus putranya yang tunggal yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Pada kalimat itu kita ucapkan pelan-pelan sambil berlutut. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara, melalui putranya Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Emmanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita mempersembahkan doa dengan pengantaraan Yesus Kristus putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kami umat-Mu ya Tuhan, bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pengangguran, gelandangan, pengungsi, dan tawanan. Ya Bapa, semoga para pengangguran, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan. Tangan-tangan yang mau menolong dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon,
tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita aturkan doa-doa kita kepada Kristus Juru Selamat Tuhan kita yang lahir di palungan hidup kita, agar kita disucikan oleh-Nya. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, dan bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putri-putra-Mu, dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan persembahan. Romo yang terkasih, perkenankanlah kami mewakili seluruh umat yang berhimpun di sini menghaturkan persembahan seluruh suka duka hidup kami dan sebagian buah karya kami yang berupa roti, anggur, buah, dan serangkai bunga. Kami mohon satukanlah seluruh persembahan ini dengan kurban Kristus di altar. Sekian Romo dan Terima kasih atas persembahan ini, akan saya persatukan dengan korban Kristus di altar. Terimalah berkat Allah yang berlimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau,
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan kami katakan hingga Engkau datang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Sangat banyak terima kasih untuk kehadiran panjenengan semua pada perayaan Ekaristi malam Natal ini. Terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras
mempersiapkan juga gua Natal yang menurut saya bagus, ekologis. Tadi pagi saya sudah ngevlog, saya pastikan di gua Natal ini tidak ada jin kafir, tidak ada unclean spirit, karena sudah diberkati dari tahun ke tahun, disucikan sebagai representasi dan visualisasi kita dalam berdevosi pada kelahiran Kristus. Memang yang dipasang belum komplit, karena nanti baru akan komplit pada hari raya Epifani dengan 3 raja dari timur yang datang. Yang sekarang ini ada di sana adalah Ibu Maria, Bapak Yosef, bayi Yesus, dan para gembala, juga beberapa kambing dan domba. Tidak ada ikan-ikan, tidak ada lainnya. Burung-burung merpati semua sudah dipelihara Romo Bowo di kebun, tidak dipasang di sana. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Nanti sesudah berkat, kami tidak akan masuk lewat samping, tapi lewat pintu utama dengan tujuan saya bersama para petugas ingin mengucapkan selamat Natal kepada panjenengan secara pribadi di depan pintu gereja. Maka berkenanlah nanti umat tidak kondur lewat samping, tapi lewat tengah, supaya kita bisa bersalaman untuk malam Natal ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudari-saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudari-saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudari-saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudari-saudara sebagai pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudari-saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudari-saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus, turun atas saudari-saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Haleluya, haleluya.